Di tahun 2026 akan menjadi ujian berat bagi semua daerah di Indonesia. Dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas. Bukan hanya Jawa Barat, tapi seluruh provinsi kena imbas. Bedanya di Jawa Barat defisitnya mencapai Provinsi 2 Jawa Barat triliun. kita jadi turun berapa? Kita jadi turun 2,458 Oke, triliun. jadi Lalu, anggaran Provinsi apa Jawa yang Barat dilakukan oleh Gubernur Deddy Mulyadi? Ia tidak sekedar pasrah, ia memilih jalan yang berbeda, jalan yang bisa dibilang strategi gila. Pertama, KDM langsung memangkas belanja pegawai 768 miliar. Dampaknya penerimaan CPNS baru ditunda. Jadi satu penundaan pengangkatan ASN. Betul, Pak. Bagi sebagian orang ini keputusan yang ekstrim. Tapi bagi KDM sendiri percuma menambah pegawai kalau anggaran pembangunan berkurang. Percuma menambah pegawai kalau anggaran pembangunan berkurang. Katanya lebih baik efisiensi daripada ASN hanya duduk menganggur. Kedua, ia berani memangkas belanja hibah dari 3,3 triliun ke 2,3 triliun. Dari 3 triliun ke 2,3. 2,3. Nah, sekarang kita turunkan ke 2,1 triliun. Oke. Bantuan ke instansi dan ormas ditekan. Bahkan program PPMU untuk sekolah swasta ia ubah polanya. Bukan lagi lewat sekolah, tapi langsung dalam bentuk beasiswa ke siswa miskin. Kan beasiswa aja kita langsung nolong orang yang tidak punya kemampuan untuk sekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Sebuah terobosan yang bisa disebut gila karena berani merombak kebiasaan lama. Yang ketiga, bantuan ke kabupaten atau kota juga dipotong. Dari 2 triliun menjadi 1,2 triliun. Angka RKPD kita di 2 triliun, jadi sekarang 1,2 triliun. 1,2 yang triliun. bikin banyak kepala daerah protes. Tapi inilah strategi KDM. Lebih baik memangkas di atas daripada rakyat di bawah kehilangan hak layanan publik. Keempat, inilah bagian yang paling nyeleneh. Belanja barang dan jasa dipangkas habis-habisan. Dari 7,6 triliun menjadi 6,9 triliun. Bahkan ditargetkan turun menjadi Kertas 5 triliun. Itu semula di RKPD kita di 7,6 triliun. Kita dorong ke 6,9 triliun. Jadi bisa didorong jadi 5 triliun nggak? Kami usahakan, Pak Bu. Nih, begini, Pak. Ya. Listrik di kantor hanya menyala saat jam kerja. AC dimatikan kalau ruangan kosong. Air, internet, dan telepon dipakai sehemat mungkin. Bahkan jamuan makan dihapus total. Dari anggaran 5 miliar, hanya boleh untuk minuman. Kalau ada acara penting, masak sendiri, pakai tukang masak, tidak ada catering. Strategi ini mungkin terlihat sepele, tapi kalau dipikir inilah strategi gila yang sedang ia bangun. Memotong kemewahan birokrasi untuk menjaga anggaran publik. KDM sadar, pusat boleh memangkas, tapi daerah tidak boleh menyerah. Ia menegaskan pelayanan publik harus tetap jalan. Jalan harus halus, jembatan kokoh, sekolah berkualitas, lampu jalan sekitar 350 miliar. Agar layanan kita pada masyarakat tidak berubah, meskipun anggaran kita mengalami penurunan tajam. Terus apa lagi? Meskipun anggaran dipotong, rakyat tidak boleh jadi korban. Apakah strategi gila ini cukup? Apakah mematikan AC, menghapus catering, serta memangkas hibah benar-benar bisa menyelamatkan Jawa Barat dari defisit 2 triliun? Atau ini jurus bertahan sementara? Sementara masalah besarnya tetap sama, daerah selalu bergantung kepada pusat. Inilah ironi kita. Jawa Barat adalah penyumbang pajak terbesar, provinsi dengan penduduk terbanyak.
Tapi ketika pusat memangkas, Jawa Barat tetap jadi korban dan rakyatlah yang akhirnya menanggung dampak. Strategi KDM memang bisa disebut gila, bisa disebut nekat. Tapi setidaknya ia mencoba melawan. Ia menunjukkan bahwa ada cara lain untuk bertahan. Memotong kemewahan birokrasi, mengalihkan anggaran langsung ke rakyat, dan memastikan pelayanan publik tetap prioritas. Apakah strategi gila ini betul-betul bisa menyelamatkan Jawa Barat? Atau justru sekedar menunda krisis yang lebih dalam? Sampai kapan daerah harus terus tersandra oleh pusat? Sampai kapan rakyat menjadi tumbal pemangkasan anggaran nasional? Karena pada akhirnya politik anggaran adalah politik keberpihakan. Dan strategi KDM ini bisa jadi awal perlawanan. Tapi keberpihakan sejati seharusnya datang dari pusat untuk rakyat, bukan sebaliknya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.